Slick back. No, Slick back. That's what I said. Slick back. no, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kembali lagi dengan saya Diah Muda Wamah dengan NIM 2003-20064. Nah, seperti video-video yang telah lalu, seperti biasanya, di sini saya akan menjelaskan pada materi tentang GAP, yaitu pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk kelas 7A. Nah, seperti biasanya di sini kan saya akan menjelaskan dari apa itu sih tentang GAP, tujuannya, bagaimana. Nah, langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang GAP. Nah, langsung saja di sini berdasarkan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, GAP adalah sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian, yaitu yang menggunakan teknologi yang maju dan ramah lingkungan serta berkelanjutan. Kenapa? Sehingga produk panen yang menggunakan sistem GAP ini akan aman dikonsumsi. Lalu kesejahteraan pekerja juga diperhatikan, dan usaha tani memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani yang menerapkan sistem GAP tersebut. Nah, untuk selanjutnya, GAP ini telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini. Dimulai dari GAP pada komoditas sayuran yang secara berangsur mewajibkan semua produk bahan pangan untuk perdagangan global memiliki sertifikat GAP. Nah, untuk selanjutnya, kenapa sih GAP itu harus diterapkan? Nah, dari ASEAN, GAP itu menekankan terhadap 4 komponen, yaitu yang pertama ada keamanan konsumsi pangan, yang kedua itu ada pengelolaan lingkungan dengan benar, dan yang ketiga maksud saya itu ada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja lapang, serta yang keempat itu ada jaminan kualitas produk dan traceability produk bila diperlukan. Nah, itulah 4 komponen dari ASEAN GAP untuk menerapkan GAP pada sistem pertanian. Nah, lalu sesuai dengan cita-cita yang ditembus secara global, bahwa setiap aktivitas produksi hendaknya memperhatikan unsur keseimbangan alam demi masa depan bumi dan manusia yang lebih baik untuk jangka panjang yang selanjutnya. GAP menuntut para produsen untuk menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi, selaras dengan sustainability, menjamin keselamatan para pekerjanya untuk menghasilkan produk pertanian yang benar-benar berkualitas. Nah, kenapa sih harus menerapkan GAP ini? Nah, dengan menerapkan sistem GAP yang berarti memiliki standar operasional prosedur atau SOP tertentu, diharapkan agar sistem budaya yang dilakukan memberikan banyak manfaat terhadap produk yang dihasilkan. Lalu untuk selanjutnya, pekerja akan mampu meminimalisir cemaran terhadap lingkungan sekitar. Nah, apabila produk pertanian yang dihasilkan hendak bersaing di era perdagangan bebas, maka memiliki sertifikat GAP itu adalah sebuah kewajiban. Maka dari itu, GAP ini sebetulnya wajib untuk diterapkan kepada para petani. Nah, ada beberapa macam GAP yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan, namun umumnya memiliki standar yang hampir sama. Nah, dalam menerapkan GAP, seorang produsen harus memenuhi beberapa ketentuan yang wajib, dan ketentuan anjuran, dan juga ketentuan yang telah disarankan. Untuk pembahasan kali ini, pada materi GAP ini saya akan membahas mengenai beberapa ketentuan GAP pada buah-buahan untuk sebagai contoh ataupun gambarannya. Lalu pada tujuan GAP, apa sih yang menjadi tujuan dari GAP tersebut? Adapun beberapa tujuan dari GAP ini yaitu
Yang pertama itu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dari petani yang menerapkan GAP tersebut. Yang kedua itu untuk meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumsi. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi produk dan daya saing terhadap produk luar. Yang keempat itu memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang kelima itu ada mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan. Artinya dalam sistem GAP ini akan menerapkan untuk seminimal mungkin dalam efeknya untuk kerusakan alam sehingga tidak menimbulkan kerugian alam yang besar. Nah, untuk yang keenam itu ada mendorong petani dan kelompok tani untuk selanjutnya memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan diri dan keamanan diri serta lingkungan yang sekitar pada sistem penanaman tersebut. Nah, yang ketujuh itu ada meningkatkan peluang penerimaan oleh pasar internasional. Artinya produk-produk yang GAP ini memang untuk selanjutnya dianjurkan dalam persaingan pasar untuk tingkat internasional untuk mampu bersaing dengan produk-produk luar. Nah, yang kedelapan itu ada memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Artinya jika yang kedelapan ada memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Artinya produk yang sudah memiliki sertifikasi dari GAP itu akan langsung menjadi produk yang terjamin keamanannya sehingga aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas pada syarat lahan untuk budidaya sebelum dilakukan pada sistem GAP ini. Yaitu harus diperhatikan dulu jenis lahan, lokasi, dan sebagainya untuk penanaman sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk sistem GAP ini. Nah, yang pertama itu ada lokasi kebun atau lahan sesuai dengan RUTR atau RDTRD dan peta wilayah komoditas. Nah, untuk yang kedua itu ada lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun. Artinya, lahan yang sebagai tempat yang akan Nah, untuk yang kedua, itu lahan bebas dari cemaran limbah berbahaya dan beracun. Artinya, tempat yang akan selanjutnya untuk tempat penanaman ini itu harus bebas dari cemaran dan limbah beracun agar selanjutnya itu aman untuk produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga ada kemiringan lahan, itu kurang dari 30% untuk komoditas sayur dan buah. Selanjutnya yang keempat itu ada riwayat lokasi. Ada catatan riwayat penggunaan lahan. Sebelumnya itu lahan digunakan untuk penanaman apa saja yang sudah pernah ditanam di lahan tersebut. Nah, untuk yang kelima itu ada pemetaan lahan terhadap rotasi tanaman pada tanaman semusim dan tersedia peta pada penggunaan lahan. Yang keenam itu adalah kesuburan lahan. Artinya kesuburan lahan itu cukup baik untuk selanjutnya melakukan tindakan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Nah, kesuburan lahan ini merupakan salah satu poin yang penting dalam sistem penanaman untuk GAP. Kenapa? Jika lahan yang ingin kita tanam ini sudah subur, maka kita selanjutnya tidak terlalu susah untuk menanam tanaman kita. Sebaliknya, jika tanaman kurang subur, maka kita harus berusaha untuk membuat tanah tersebut menjadi layak dan subur untuk selanjutnya kita tanam. Nah, untuk yang ketujuh itu ada penyiapan lahan, yaitu dilakukan dengan cara yang dapat memperbaiki atau memelihara struktur tanah
dapat menghindarkan erosi, pemberian bahan kimia untuk menyiapkan lahan, dan media tanam tidak mencemari lingkungan. Nah, seperti sebelumnya, jika sudah ada lahan, maka kita harus menyiapkannya. Nah, biasanya itu menyiapkannya memerlukan beberapa bahan kimia. Tetapi di sini tidak boleh, bahan kimia itu tidak boleh mencemari lingkungan ataupun merusak lahan dan lingkungan tersebut. Jadi penggunaannya harus benar-benar aman. Nah, yang kedelapan itu ada media tanam. Yang kedelapan itu ada media tanam. Artinya media tanam ini diketahui sumbernya, tidak mengandung cemaran bahan berbahaya dan beracun. Kemiringan 30% perlu dilakukan tindakan konservasi persiapan lahan tanaman buah yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang persiapan lahan tanaman buah yang baik. Nah, yang pertama itu ada persiapan lahan, yaitu aspek agroklimat untuk tanaman buah, diantaranya adalah ketinggian tempat untuk penanaman adalah setinggi 700 mdpl, curah hujan rata-rata 450 mm per bulan, jenis tanah itu coklat latosol, pH tanah 5,5 sampai 6, kelembapan udara 50 sampai 80%, serta suhu udara itu sekitar 25 sampai 32 derajat Celcius. Nah, pengolahan lahan yang miring ataupun curam, jenis pengolahan tanahnya apakah OTM atau olah tanah maksimum, ada juga OTK, olah tanah konservasi, ataupun TOT, yaitu tanpa olah tanah. Selanjutnya itu ada penentuan jarak tanam. Jarak tanam yang terlalu rapat untuk tanaman buah akan menciptakan iklim mikro yang kurang cocok untuk tanaman, karena pertumbuhan tanaman tersebut akan kurang baik dan produktivitasnya akan rendah, sehingga diperlukan jarak tanam yang ideal. Nah, bagaimana jarak tanam yang ideal itu? Jarak tanam yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 meter atau 8 meter kali 10 meter. Nah, untuk lahan seluas 1 hektar yang menggunakan jarak tanam 10 meter kali 10 meter, maka diperlukan bibit 110 pohon, sehingga jarak tanam 10 meter kali 8 meter diperlukan bibit 137 pohon. Lalu ada selanjutnya ini pembuatan lubang tanam. Nah, ukuran lubang tanam pada tanaman buah adalah dengan panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Dalam pembuatan lubang, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Lalu tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur. Misalnya bagian atas disimpan ke kanan, bagian dalam disimpan ke sebelah kiri. Lalu lubang tanam disimpan 1 bulan agar terangin-angin supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan dalam sistem GAP ini adalah pupuk organik dan anorganik yang sudah terdaftar. Dan pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak untuk digunakan. Lalu penggunaan pupuk ini harus sesuai dengan anjuran, dan kotoran manusia tidak boleh digunakan. Pupuk ini harus disimpan pada tempat yang aman, kering, dan terlindungi serta bersih. Selanjutnya kita masuk pada sistem penanaman dari GAP tersebut. Nah, penanaman harus menggunakan benih dari varietas yang unggul dan bersertifikat. Untuk selanjutnya label benih harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat budidaya, dan apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia harus sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem GAP tersebut. Nah, untuk selanjutnya penanaman dilakukan pada awal musim hujan, dilakukan pada pagi hari
pada pukul sekitar dari jam 06.00 sampai 09.00 pagi agar bibit tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Lalu usahakan setiap area tanah diberi jerami atau media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah tetap terjaga dengan optimal. Nah, untuk selanjutnya biarkan penutup tersebut selama kurang lebih 2-3 bulan. Untuk setelah itu baru dapat dibersihkan. Selanjutnya itu ada penentuan jarak tanam. Jarak tanam yang terlalu rapat untuk tanaman buah akan menciptakan iklim mikro yang kurang cocok untuk tanaman. Karena pertumbuhan tanaman tersebut akan kurang baik dan produktivitasnya akan rendah, sehingga diperlukan jarak tanam yang ideal. Nah, bagaimana jarak tanam yang ideal itu? Jarak tanam yang ideal untuk tanaman buah adalah 10 meter kali 10 meter atau 8 meter kali 10 meter. Nah, untuk lahan seluas 1 hektar yang menggunakan jarak tanam 10 meter kali 10 meter, maka diperlukan bibit 110 pohon, sehingga jarak tanam 10 meter kali 8 meter diperlukan bibit 137 pohon. Lalu ada selanjutnya ini pembuatan lubang tanam. Nah, ukuran lubang tanam pada tanaman buah adalah dengan panjang 50 cm, lebar 50 cm, dan dalamnya 50 cm. Dalam pembuatan lubang, tanah bagian atas digali sedalam 30 cm, sedangkan bagian dalam digali sedalam 20 cm. Lalu tanah bagian atas dan bagian dalam jangan dicampur. Misalnya bagian atas disimpan ke kanan, bagian dalam disimpan ke sebelah kiri. Lalu lubang tanam disimpan 1 bulan agar terangin-angin supaya terjadi pengasaman zat-zat beracun. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemupukan. Jenis pupuk yang digunakan dalam sistem GAP ini adalah pupuk organik dan anorganik yang sudah terdaftar. Dan pupuk organik telah mengalami dekomposisi dan layak untuk digunakan. Lalu penggunaan pupuk ini harus sesuai dengan anjuran, dan kotoran manusia tidak boleh digunakan. Pupuk ini harus disimpan pada tempat yang aman, kering, dan terlindungi serta bersih. Selanjutnya kita masuk pada sistem penanaman dari GAP tersebut. Nah, penanaman harus menggunakan benih dari varietas yang unggul dan bersertifikat. Untuk selanjutnya label benih harus disimpan untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian pada saat budidaya, dan apabila memberikan perlakuan benih dengan bahan kimia harus sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan sesuai dengan sistem GAP tersebut. Nah, untuk selanjutnya penanaman dilakukan pada awal musim hujan, dilakukan pada pagi hari pada pukul sekitar dari jam 06.00 sampai 09.00 pagi agar bibit tidak mati akibat terkena suhu panas sinar matahari. Lalu usahakan setiap area tanah diberi jerami atau media daun kering supaya tingkat kelembapan tanah tetap terjaga dengan optimal. Nah, untuk selanjutnya biarkan penutup tersebut selama kurang lebih 2-3 bulan. Untuk setelah itu baru dapat dibersihkan. Nah, jadi menurut WHO ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada GAP untuk tanaman obat. Nah, untuk tanaman obat ini dia tidak sembarangan ya, walaupun dalam sistem GAP dia harus di bawah pengawasan dari WHO. Nah, yang pertama itu ada pemilihan tanaman obat, yang kedua ada identitas botani, yang ketiga spesimen tanam obat, lalu ada bibit dan material, propagasi tanaman, lalu ke organisasi kesehatan dunia, kultivasi atau pemanenan, dan personel. Untuk pemilihan tanaman obat,
pemilihan tanaman obat ini harus sesuai dengan farmakope nasional atau dokumen sejenis pada negara tersebut yang ingin menerapkan GAP ini, atau negara lain yang bersangkutan jika tidak ada. Nah, tanaman obat yang baru diperkenalkan harus diidentifikasi dan tercatat sebagai bahan baku yang digunakan pada pengobatan tradisional di negara asal tanaman tersebut. Nah, selanjutnya tadi itu ada identitas botani, yaitu identitas botani harus terverifikasi dan terdokumentasi serta memiliki klasifikasi ilmiah seperti nama daerah atau nama dalam bahasa Inggris, nama budaya, exotype, chemotype, atau phenotype. Sebaliknya tersedia dan sesuai. Lalu pada hasil budaya yang diperdagangkan harus tercantum jenis tanaman dan suppliernya. Perlu disebutkan asal bibit dan bahan budidaya sehingga dalam proses untuk sistem GAP tersebut secara jelas. Lalu selanjutnya itu ada spesimen tanaman obat. Tanaman obat dideterminasi dan diidentifikasi oleh herbarium. Bila memungkinkan, dilakukan perbandingan ciri genetis serta hasil dokumentasi dan identifikasi harus disertakan dalam dokumen pendaftaran obat bahan alam. Nah, yang selanjutnya itu ada bibit dan material. Pada bibit dan material juga harus melihat propagasi tanaman seperti disebutkan asal atau sumbernya, supplier, kualitas, identitas, hasil pengayaan, sejarah perkembangbiakan tanamannya, serta memenuhi persyaratan peraturan regional ataupun nasional, dan juga kultivasi atau penanaman. Selanjutnya itu ada kultivasi atau penanaman. Nah, pada kultivasi atau penanaman dapat menggunakan sistem tumpang sari dengan melihat beberapa faktor yang sudah ditentukan. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama. Baiklah, lalu ada kultivasi atau penanaman. Nah, pada kultivasi atau penanaman dapat menggunakan sistem tumpang sari dengan melihat beberapa faktor yang sudah ditentukan, yaitu pemilihan tempat, dampak ekologi dan sosial, lalu ada iklim, tanah, pengairan dan pembuangan, lalu ada pemeliharaan dan perlindungan tanaman, serta personil. Bagian personil ini mencakup dua hal, yaitu pengetahuan dan pelatihan. Pihak terkait mengajarkan dan memberikan beberapa pengetahuan pada personil. Nah, pengetahuan itu mencakup identifikasi botani, karakteristik budaya, kebutuhan lingkungan, pemanenan, penyimpanan, dan setelah adanya pengetahuan yang dimiliki para personil, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah pelatihan dengan mencakup hal kebersihan dan juga K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, adapun dampak dari penerapan GAP atau Good Agriculture Practice ini. Nah, dampaknya itu ada, yaitu menerapkan sistem GAP dalam budidaya pertanian tentu bermanfaat bagi manusia maupun pada lingkungannya. Hanya saja karena prosesnya ini begitu ketat dengan tingkat keteraturan yang begitu tinggi, sehingga membuat produk hasil GAP memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk hasil budidaya yang biasa. Tetapi dari produk yang bersertifikat GAP tentu memiliki jaminan yang tersendiri bagi konsumen. Konsumen juga setidaknya merasa lebih terjamin dengan adanya sertifikasi GAP ini. Sehingga bagi konsumen, apabila nanti ditemukan ketidaksesuaian karena melalui GAP, semuanya tercatat dan terdata sejak pemilihan lahan hingga produk yang akan dihasilkan. Nah, sertifikasi GAP ini dikeluarkan oleh Otoritas Keamanan Otoritas Keamanan Pangan Pusat dan Daerah,
Apabila nanti sudah memiliki sertifikat GAP, maka seorang produsen bisa mendapatkan sertifikat prima untuk produk pangan yang segar dengan melengkapi SOP dan registrasi kebun. Nah, sertifikat GAP ini bermanfaat untuk bersaing dengan produk dari luar negeri dalam perdagangan yang bebas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, produk GAP ini emang pasarnya untuk bersaing dengan internasional, sehingga untuk mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, apabila menghendaki produknya bisa menembus perdagangan bebas, maka produk dari sertifikasi GAP ini akan mencapai pada tahap yang sudah global. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan kesimpulan secara singkat dari materi GAP yang telah saya sampaikan sebelumnya. Nah, jadi apa sih GAP itu? GAP itu adalah kepanjangan dari Good Agriculture Practice, yang artinya adalah praktik pertanian yang baik. Jadi intinya GAP itu adalah cara bertani yang lebih baik dan lebih aman bagi lingkungan dan konsumen. Paham kan maksudnya? Nah, sekarang kita bahas untuk manfaat dari GAP ini pada pertanian. Yang pertama, dengan menerapkan GAP, hasil pertanian kita itu bisa jadi lebih bagus karena kita memperhatikan kualitas tanah, pupuk, pestisida yang akan digunakan. Nah, yang kedua itu ada GAP juga bikin lingkungan sekitar kita jadi lebih sehat. Kenapa? Karena kita menggunakan pestisida, mengurangi penggunaan pestisida yang berbahaya. Nah, ini juga bermanfaat bagi konsumen karena para konsumen tidak akan menerima sayuran ataupun buah-buahan yang telah tercemar. Lalu keuntungan lainnya adalah dengan mengaplikasikan sistem GAP ini, hasil panen kita bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nah, masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk pertanian yang lebih aman dan sehat. Maka mereka bersedia membayar lebih untuk produk-produk yang tumbuh secara organik dan ramah lingkungan. Intinya, penerapan GAP ini sangatlah penting untuk pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Tidak hanya meningkatkan kualitas hasil pertanian, tetapi juga memberikan manfaat bagi konsumen dan lingkungan sekitar kita. Nah, apalagi nih, yuk kita mulai terapkan GAP pada pertanian kita nih. Nah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan pada sistem GAP ini. Apabila ada kesalahan, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you pada materi yang berikutnya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari penerapan GAP atau Good Agriculture Practice di pertanian. Nah, yang pertama itu menggunakan pupuk organik. Petani dapat menggunakan pupuk organik seperti kompos untuk mengoptimalkan kondisi tanah dan memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, yang kedua itu ada menggunakan pestisida alami. Petani dapat menggunakan pestisida alami seperti neem oil, bawang putih, atau cabai untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman tanpa merusak lingkungan sendiri. Nah, untuk yang ketiga itu ada rotasi tanaman, yaitu petani dapat melakukan rotasi tanaman untuk mencegah kelelahan tanah dan meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan air. Petani dapat melakukan pengelolaan air dengan cara itu memanfaatkan teknologi irigasi tetes. Yang selanjutnya itu untuk menghemat air dan menghindari kelebihan air yang dapat merusak tanaman sehingga tidak ramah bagi lingkungan. Nah, yang kelima itu penggunaan benih berkualitas.
Petani dapat menggunakan benih berkualitas tinggi untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang sehat dan menghasilkan hasil panen. Nah, dengan menerapkan GAP secara konsisten, petani dapat meningkatkan efisiensi produksi pertanian, lalu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Nah, baiklah, itu saja materi dari GAP yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan sebagai syarat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian. Baiklah, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai bertemu pada materi yang berikutnya.